Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok soket RAM eksternal yang terdiri dari saya Muhammad Zaki dengan NPM 452210076 dan juga teman saya Farsya dan juga dua teman saya Arya Wicaksana dan Diva Farizal Nando, akan tetapi mereka berdua berhalangan hadir karena sakit. Dari analisis fungsional, fitur dan menu. RAM atau Random Access Memory adalah tempat penyimpanan sementara pada komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap. Tidak mempedulikan letak data tersebut dalam memori atau acak. Jadi RAM ini hanya sebagai penyimpanan sementara saja saat Anda menggunakan komputer atau software tertentu agar dapat diproses dengan cepat. Struktur RAM dibagi menjadi 4 bagian, yakni input storage, berfungsi untuk menampung input atau masukan yang dimasukkan dari alat input. Progress storage, bagian dari RAM yang berfungsi sebagai penyimpan instruksi program yang akan diakses. Working storage merupakan bagian dari memori yang bertugas menyimpan data yang akan diolah dan hasil pengolahan. Output storage berfungsi untuk menampung hasil akhir dari data yang akan ditampilkan ke perangkat output. Data. Fisik RAM mempunyai kapasitas berbeda-beda. Contoh seperti 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32, dan seterusnya. Non-fisik. RAM berfungsi di semua jenis laptop dan PC dengan syarat tipe harus sama seperti RAM yang telah ada di public device tersebut. Environment. Pembuat dari hard dan soft implementasi software. RAM dapat dicek melalui aplikasi yang dapat di-download melalui Google Drive menggunakan fitur bawaan device tersebut. Jikalau user merasa kinerja device kurang cepat, maka user dapat menambah jumlah kapasitas RAM sesuai dengan keinginan. Hardware. RAM sendiri bersifat volatile, artinya membutuhkan aliran listrik berbeda dengan media penyimpanan lainnya seperti flash disk, hard disk, atau CD DVD yang bersifat non-volatile. Jadi RAM bekerja saat komputer dalam keadaan hidup saja. User requirement. Baseline untuk RAM di komputer adalah 4 GB. Biasanya itu akan berhasil, jangan berharap beberapa aplikasi terbuka pada saat yang sama tanpa mempengaruhi kinerja. Konfigurasi mid-range mungkin memerlukan 2 kali lipat dan sistem game dan workstation kelas atas membutuhkan sebanyak 16 GB atau 30 GB. Usability. Usability of system status. Pada soket RAM eksternal akan memudahkan user dalam menambah slot RAM. 2. Match between system and the real world. Pada soket RAM eksternal ini terdapat banyak pilihan merek dan besarnya kapasitas sesuai keinginan pembeli. 3. User control and freedom. Pada soket RAM eksternal ini, pengguna tidak perlu menggunakan obeng atau tools lainnya yang berfungsi membuka atau membongkar device karena soket RAM eksternal ini di luar daripada device. 4. Consistency and standards. Desain ini digunakan pada soket RAM eksternal ini seperti slot USB yang tersedia di berbagai toko. Help user recognize, diagnose, and recover from errors. Agar terhindar problem atau soket tidak terbaca, maka pengguna harus meletakkan tempat yang jarang dijangkau atau susah dijangkau. 6. Error prevention. Pengguna biasanya tidak terus mengingat apa yang harus dilakukan agar terhindar dari rusaknya soket tersebut. Maka dari itu, kami membuat pelindung pada slot menggunakan bahan yang tidak bisa tergores. 7. Recognition rather than recall. Pada poin ini, kami menekankan bahwa soket RAM eksternal ini sangat simpel dan mudah untuk dioperasikan. 8. Flexibility and efficiency of use. Pada desain soket RAM eksternal ini terdiri dari beberapa slot untuk menambah RAM sesuai kebutuhan pengguna. Dan aesthetic and minimalist design. Sebelum menggunakan soket RAM tersebut, pengguna disarankan untuk mengecek kembali kondisi dari barang tersebut, apakah terdapat reject atau tidak. 10.
help and documentation. Pada device tersebut tidak memiliki aplikasi atau software lainnya. Karena soket RAM ini hanya untuk menambah kapasitas RAM pada device dan pengguna bisa mengecek apakah RAM sudah bertambah atau belum di software bawaan device pengguna. Prinsip predisposition. Pada saat ini, peneliti belum menemukan RAM soket RAM eksternal dengan campuran DDR1 sampai dengan 5 saat ini. Beberapa megahazard dan pengaturan size RAM dari soketnya langsung. Research. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory yang berfungsi sebagai penyimpanan sementara yang bisa ditulis ulang oleh dan kemungkinan proses multitasking dari Dr. Don Cooper, asisten profesor psikiatri UT Southwestern. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan insight demi memudahkan pengaturan RAM tersebut. Konsep RAM tersebut bisa diakses dengan RAM yang dia sukai. Strategi bekerja sama dengan para ahli agar tidak merancang dan mentesting persona. Berikut adalah tampilan persona. Selanjutnya, who do you think would need to be involved in developing? Kabel USB dengan poin karena membutuhkan produk akhir. Soket dengan modifikasi. What do you think are the key usability goals and user experience goals for each of them? Hardware ini seharusnya mudah digunakan oleh pengguna dan aman untuk dipelajari juga. Dapat memberikan experience yang luar biasa. Redesign. Developing alternative design that meet those requirements. Concept design. Based on activities. Instructing. Pengguna bisa mengatur beberapa MAZ yang digunakan oleh Mobo. Conversing. Manipulating and navigating. Pengguna bisa mengoverclock RAM. Exploring and browsing. Selanjutnya, basic and update. Hardware bisa digunakan beberapa size oleh si pengguna. Interface metaphor. Kustomisasi double data rate mewakili pengguna yang membutuhkan. Selanjutnya, information, component mediated communication. Physical design. Considering the detail of the product including the colors, sound of image to use, menu design, and icon design. Only give description for this. Warna hijau karena melambangkan warna klasik, inti dari hardware. Suara seperti suara jarum hard disk, karena suara tersebut menjadikan ikonik suara mesin. Bentukan dari hardware ini kotak persegi panjang karena menyesuaikan dengan kepingan RAM tersebut. Logonya panjang dan AK47 karena melambangkan bahwa hardware tersebut siap untuk bertempur dengan aplikasi berat seperti game. Build an interactive version. Building interactive version of the design so that they can be communicated and access several techniques. Low fidelity prototypes and high fidelity. Sketch. Berikut adalah gambar sketch. Evaluate. It is the process of determining the usability and acceptability of the product. Menggunakan quick and dirty. Hardware ini harus sama, MAZ-nya tidak boleh beda. Hardware ini harus sama, size-nya dan tidak boleh beda. Hardware ini permanen, 4 slot, tidak bisa kurang dan lebih ataupun dipisah. Hardware ini bisa mengatur segala MAZ. Hardware ini bisa mengatur size RAM. Hardware bersifat sangat sensitif, maka perlu ditaruh di tempat yang aman. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.